Nah, ini dia nih. Teks dari semua teks ya kan. Kenapa begitu? Karena kamu mau nggak mau harus membaca semua teksnya, oke? Baiklah, kita baca ya. Tidak usah buru-buru, kamu punya banyak waktu untuk mengerjakan soalnya. Berarti kamu punya banyak waktu untuk membaca teksnya dulu, ya. Oke? Kita baca dari judulnya. Gagak dan juga kerang, ya kan? Seekor gagak yang kelaparan melihat ada kerang di pantai pada suatu hari. Dia ingin makan daging yang enak di dalam cangkang. Ya maksudnya kerang itu ya. Jadi dia mencoba untuk membuka kerang itu. Namanya kerang masih baru itu susah ya dibuka kan? Betul. Pertama, dia menggunakan paruhnya, tetapi dia tidak bisa membuka cangkangnya. Kemudian dia memukul-mukulnya dengan apa? Batu. Waduh, kejam ya. Tetapi tetap saja cangkangnya benar-benar erat ya, tertutup. Dia bahkan melompat-lompati atau menginjak-injak ya kerang itu. Tetapi masih saja dia tidak bisa membukanya. Akhirnya ada gagak yang lainnya itu datang ya kan. Dia melihat apa yang gagak pertama itu sedang coba lakukan. Dan dia berkata, "Oh temanku, bolehkah aku menawarkan kamu beberapa nasihat yang baik?" Nah, aku menyarankan bahwa kamu itu mengambil ya kerang itu ke paruh kamu. Kemudian silahkan kamu terbang tinggi ke udara. Kemudian jatuhkanlah kerang itu ke mana? Ya, ke batu yang besar di bawahnya. Cangkang kerang itu akan patah dan terbuka dan kamu akan mampu untuk menikmati makananmu ya. Karena gagak itu lapar, maka dia pikir bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Kemudian dia mengambil oysternya atau kerangnya tadi dengan apa? Dengan paruhnya dan kemudian dia terbang tinggi setinggi yang dia bisa. Ketika dia yakin bahwa dia sudah cukup tinggi ya kan, dia menjatuhkan kerang itu menuju ke sebuah batu yang jauh di bawah ya kan. Kemudian kerang itu akhirnya terbuka dengan lebar. However, akan tetapi gagak yang lainnya tuh sudah menunggu di dekatnya dan dia meraih kerang yang patah itu terlebih dahulu. Dia menikmati daging yang enak, sementara gagak yang apa? Kelaparan tadi tidak punya apa-apa untuk dimakan. Nah, itulah ya. Sebenarnya caranya bagus, tapi ternyata dia terperdaya juga ya. Ya, tidak bisa disalahkan sih, namanya juga lapar kan, tidak bisa berpikir. Jadi kamu memang harus sarapan, oke? Okay? How did the other crow trick the hungry crow? Tadi gimana cara triknya tadi itu? Mana? Coba. Oh, di sini, Miss. Nah, kan karena kamu sudah membaca, berarti kamu sudah tahu nih triknya tadi. By giving a suggestion, benar nggak yang A? Coba kita lihat. Dengan memberi sebuah saran untuk menjatuhkan kerang ke sebuah batu. Apakah benar jawabannya itu? Ya sudah, karena sudah benar, tidak usah lihat yang lainnya. Ya kan? Kamu harus yakin itu. Lanjutkan. Where did the crow drop the oyster? Di mana gagak itu menjatuhkan kerangnya? Di manakah? Ke
Ya tadi ke batu itu mana batu? Oh, yang D, bener. Ke sebuah batu, ya. Kemudian lanjutkan. What is the moral value? Nah, teksnya tadi apa berarti kan? Karena harus membaca semua kan namanya naratif ya, atau dongeng, atau cerita binatang juga bisa, cerita rakyat juga bisa. Nah, kalau ada teks-teks seperti itu pasti ada moral value-nya. Oke, ada pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Bahwa kamu harus berhati-hati sama orang yang punya niat baik. Ya, bukannya kita suudzon ya, tapi tetap saja jangan mudah terperdaya, oke? Berarti yang mana? Oh iya, this one. Jangan mudah terperdaya dengan orang yang menawarkan bantuan. Kamu harus tetap hati-hati ya. Siapa tahu dia punya maksud yang tersembunyi. Oke, the next ya. He reached the broken oyster first. Dia meraih kerang yang patah tadi terlebih dahulu. Siapa tadi? Kerang lagi. Gagak yang pertama atau gagak yang lainnya? Lah iya, yang tadi menikmati akhirnya yang gagak yang lainnya. Berarti yang 35 yang C. Ya, ini kata kuncinya. Yang lainnya. Oke, baiklah, kita lanjut ke 4 soal terakhir ya. Cuma 40 soal saja kok ya. Ini yang terakhir nih, kita lihat nih, caranya sama ya. Miss, teksnya panjang. Oke, Miss Sus tahu itu. Tapi tetap kamu harus membacanya. Miss tidak bisa baca semuanya. Paling enggak kamu tahu ide pokoknya ya. Tapi anjuran Miss Sus adalah tetap kamu baca semua teksnya, oke? Ini kita Miss Sus hanya memberikan tipsnya saja ya. Kamu lihat per paragrafnya, kalimat utama per paragraf. Kita lihat blueberries, berarti tentang blueberry, udah kelihatan kan? Are flowering plants, apakah tanaman yang mempunyai bunga, dan dia adalah genus Vaccinium dengan biru dongker, biru gelap atau biru tua, ungu atau hitam berries. Jadi berry-nya itu bisa hitam, bisa berry ungu, bisa berry berry biru tua. Oke, dia termasuk spesies dari section Cyanococcus yang merupakan buah yang paling umum dijual sebagai namanya blueberries dan juga asli dari Amerika Utara. Oh, berarti paragraf pertama itu tentang pengenalan dari blueberries. Oke. Yang kedua, kita lihat the fruit. Buah itu adalah buah beri yang diameternya itu hanya 5 sampai 16 mm ya, kecil ya kan, kecil gitu, dengan sparkle crown, dengan ada seperti mahkota-mahkota gitu ya yang berkilauan di ujungnya. Mereka kemudian bentuk dia itu awalnya ya, ketika dia mau berkembang seperti itu, dia itu warnanya kehijau-hijauan tapi pucet ya. Kemudian dia berubah warna menjadi ungu ke merah-merahan dan akhirnya menjadi warna biru ketika dia masak ya. Mereka mempunyai rasa yang manis ketika mereka sudah matang dengan keasaman yang beraneka ragam. Nah, berarti yang paragraf kedua itu adalah blueberry tadi itu. Oh iya, berarti ini dia jangka waktu atau jangkanya dia ketika dia
dari mulai awal dia berkembang menjadi matang. Oke. Kemudian yang paragraf ketiga nih. Kita bisa mendapatkan banyak keuntungan ketika kita mengkonsumsi atau memakan blueberry ini ya. Berarti paragraf ketiga ini kira-kira menjelaskan tentang keuntungan ya, keuntungan kamu mengkonsumsi blueberry. Oke, keuntungannya apa? Kamu bisa baca lebih lanjut ya. Oke, so kalau tentang tanaman, tentang hewan secara umum seperti itu teksnya apa? Ya, teks yang kemarin terakhir kamu pelajari ya, yaitu report text ya. Karena menjelaskan sesuatu secara umum ya dan sesuai fakta dengan data-data itu berarti report text. Oke. Langsung saja kita ke nomor 36 ya. How wide? Ya kan? Seberapa lebar sih the leaf? Daun dari blueberry. Berarti kamu cari nih daunnya blueberry. Ada di paragraf keberapa? This one ya. Ini. Oh, the leaves can be either deciduous or evergreen. Yang tanyain apa? Wide berarti lebar. Oh, belum ketemu ya. They are oval shape like two-dimensional section through a neck with 1 through 8 centimeter long and a half until 3.5 centimeter broad. Berarti yang tanyain apanya? Long apa broadnya? Long itu berarti panjang. Padahal di sini lebar, berarti bukan. Broad berarti lebarnya. Berarti yang ini dong, benar. Berarti yang mana itu? Langsung saja yang Oke. Next, the second paragraph tells us about the second paragraph tadi. Sudah dijelaskan ya sama Miss Yus ya. Apanya tadi? Tentang iya nih loh. Nah, tentang si ciri kasih buahnya itu tadi dari dia awal perkembangannya sampai dia menjadi matangnya, ya kan? Kemudian setelah itu perkembangan awalnya tadi dari berupa apa dia? Nah, iya, berarti blueberry itu ya. Tadi belum selesai ya. Nah, jadi penjelasannya lebih rinci di sini nih. Nah, di kalimat ini nih, perkembangan awalnya itu ya blueberry itu selain buahnya tadi juga basisnya. Basis itu berarti semak-semaknya. Nah, jadi dia tuh berupa semak-semak yang mengembangkan buahnya. Nah, begitu. Berarti yang lebih tepat itu jawabannya adalah yang A ya. Jadi semak-semak dari blueberry yang akhirnya dia itu mengembangkan buah-buahnya. Oke, lanjut ya. 38. Oke, 38 yang digaris bawahi adalah yang native ya. Nah, ini yang native. Tadi sudah Misus jelaskan, native itu berarti aslinya, ya kan? Aslinya. The underline word persamaannya adalah aslinya berarti yang mana? Foreign itu asing, bukan. Domestic asli. Iya, atau pribumi, ya kan? Adopted diadopsi, bukan juga. Strange aneh. Berarti yang tepat adalah yang bravo. Oke. Sekarang yang 39.
Which of the following statement is stated? Nah, berarti maksud dari soal ini adalah from the text we know that. Nah, tinggal kamu cari dari pilihan A, B, C, D mana yang maknanya sesuai dengan teks di atas. Oke, sekarang kita coba dari yang paling panjang dulu ya. Kan kamu biasanya suka cari yang panjang dulu kan jawabannya. Ya, kita lihat dulu apakah benar jawaban kamu itu. Oke, blueberries can be stored, dapat disimpan in a freezer ya, bisa simpan di freezer up to, lebih dari 6 months. Apakah benar? Coba kita lihat di mana. Coba lihat. We can freeze. Nah, kan ada kata-kata freeze kan? Bisa membekukan mereka tanpa menghilangkan keenakannya atau zat yang terkandung di dalamnya, antioksidan ini, until ya, sampai dengan 6 bulan. Berarti until di sini sampai dengan. Sedangkan di sini up to tadi, bukan up to, bukan lebih dari ya, sampai dengan ya. Sampai, kalau up to tuh more than, sampai 6 bulan. Apakah benar? Wah, sudah sesuai. Berarti kamu tidak perlu lihat A, B, C yang lainnya karena maknanya sudah sesuai. Oke, the last. Nah, ini nih. Lihat yang kata dicetak tebal. Congratulations. Udah bisa dipastikan bahwa jenis teksnya adalah greeting card. Benar, tapi yang mana? Yang congratulation card. Oke, karena kartu ucapan selamat. Nah, oke, who is the sender? Oh, Rudy. Benar. Who is the receiver? Ya, Raihan. Benar sekali. Bilang apakah si Rudy ke Raihan? Iya, bilang selamat. Selamat untuk apa? Telah mewakili murid-murid kelas 9. Congratulate you on your success. Berarti dia sukses menjadi the best student atau murid terbaik dari SMP Harapan tahun ini. Wow, selamat ya Raihan. You deserve, kamu layak mendapatkan a little dew, mendapatkan sedikit ucapan ya. Ini sebenarnya merendah ya. Untuk apa? Pencapaianmu yang terbaik. Kami sangat bangga. Siapakah OSIS? Iya, OSIS chairman itu berarti ketuanya tadi yang mengirim si Rudy. Oke, nice. Sekarang pertanyaannya, what did Rudy make? Nah, kenapa sih kok Rudy itu membuat jenis teks tersebut? Untuk apa dia? Coba, apakah to congratulate? Biasanya kan kalau ini kan jawabannya to congratulate. Untuk memberi selamat muridnya. Loh, kok muridnya? Untuk suksesnya dia. Nah, ini menjebak berarti. Kamu jangan buru-buru langsung menjawab yang B, walaupun depannya benar ya. Tapi kalimat kata pendukungnya ternyata tidak benar. Coba yang lain lagi. Coba yang D, to compliment. Compliment itu berarti memuji ya. Memuji salah satu teman sekolahnya untuk menjadi yang terbaik di sekolahnya. Bener nggak? Oh ya bener. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa kamu tetap harus membaca pilihan jawabannya sampai akhir ya. Karena bisa saja kata yang depan itu benar, tapi belakangnya ternyata tidak sesuai dengan teksnya. Oke, I think that's all for my
enrichment today. Pembahasan sudah selesai. Semoga kalian tetap berlatih ya bahasa Inggris. Oke, see you again on the next enrichment atau pembahasan. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.